Halo semuanya, selamat datang di kelas kita. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang terdengar rumit, tapi sebenarnya seru, yaitu Advanced Financial Accounting atau Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan kode EKS 14309. Bayangkan ini seperti naik level dalam sebuah game. Kalau kemarin kita belajar dasarnya, sekarang kita akan belajar jurus-jurus rahasianya. Kita akan melakukan tinjauan menyeluruh untuk modul 1 sampai 9. Jadi, siapkan diri kalian untuk petualangan finansial ini ya. Kita masuk ke babak pertama, yaitu modul 1. Di sini kita akan mengupas tuntas tentang business combination atau konsep dasar penggabungan usaha. Intinya, kita akan belajar kenapa sih perusahaan-perusahaan besar itu suka sekali bergabung atau jadian. Kita akan memahami apa tujuan mereka, strategi apa yang mereka pakai, dan bagaimana cara mereka melakukan integrasi atau penyatuan bisnis agar menjadi lebih kuat. Kenapa perusahaan mau bergabung? Ada 3 alasan utama. Pertama, profitabilitas. Bayangkan 2 superhero bergabung. Kekuatan mereka bertambah kan? Perusahaan ingin meningkatkan keuntungan lewat sinergi, atau kerjasama yang bikin hasilnya lebih besar daripada kerja sendiri. Kedua, efisiensi. Ini seperti kalau kalian tinggal serumah dengan teman. Kalian bisa patungan bayar listrik dan internet, jadi tidak ada biaya ganda atau duplikasi. Ketiga, diversifikasi. Ini taktik menyebar resiko. Kalau satu jualan lagi sepi, jualan yang lain mungkin ramai, jadi bisnis tetap aman. Lalu, bagaimana caranya perusahaan menjadi raksasa? Ada 2 jalan. Cara pertama adalah ekspansi internal atau pertumbuhan organik. Ini ibarat kalian belajar masak sendiri dari nol sampai jago. Membangun semuanya dari dalam tanpa bantuan orang luar. Cara kedua adalah ekspansi eksternal. Ini jalan pintasnya, yaitu pertumbuhan anorganik. Caranya adalah dengan melakukan akuisisi atau mengambil alih perusahaan lain yang sudah jadi. Jadi, daripada belajar masak lama-lama, kalian langsung beli saja restorannya supaya cepat besar. Nah, bentuk gabungannya ada macam-macam loh. Pertama, ada integrasi horizontal. Ini terjadi kalau 2 perusahaan yang jualannya sama bergabung. Misalnya, tukang roti bergabung dengan tukang roti lain. Kedua, integrasi vertikal. Ini kalau perusahaan bergabung dengan pemasoknya. Misalnya, tukang roti membeli pabrik tepungnya supaya proses produksi dari hulu ke hilir dikuasai. Terakhir, konglomerasi. Ini yang paling unik, yaitu penggabungan usaha yang beda banget. Misalnya, tukang roti membeli toko sepatu. Tujuannya murni untuk bisnis semata. Sekarang kita masuk ke modul 2 dan 3. Di sini, kita akan belajar cara membuat laporan keuangan gabungan. Kita menyebutnya prosedur laporan konsolidasi. Kita akan membedah komponen apa saja yang harus ada, teknik menghitungnya, dan metode akuntansi apa yang dipakai supaya laporannya rapi dan tidak membingungkan. Laporan keuangan gabungan itu ibarat album foto keluarga besar. Ada 3 foto utama yang harus dipajang. Pertama, neraca konsolidasi, yang menggabungkan semua harta dan utang si induk dan si anak perusahaan. Kedua, laporan laba rugi, untuk melihat total keuntungan operasi gabungan mereka. Ketiga, arus kas konsolidasi, untuk melacak keluar masuknya uang di keluarga besar ini. Di latar belakang slide ini terlihat daftar tugas akuntan, seperti menyiapkan jadwal audit dan laporan bulanan, yang menunjukkan betapa detailnya pekerjaan menyatukan data ini. Untuk menghitung nilai perusahaan saat bergabung, kita punya 2 teknik. Pertama, equity method atau metode ekuitas. Ini ibarat mencatat investasi sebesar harga belinya dulu, lalu nilainya diubah-ubah sesuai untung rugi si anak perusahaan. Kedua, alokasi ekses. Kalau kita beli perusahaan lebih mahal dari harga aslinya, selisihnya itu dialokasikan ke aset seperti tanah, dan sisanya disebut goodwill. Goodwill itu seperti membayar lebih mahal untuk nama baik atau popularitas perusahaan itu, bukan cuma beli barang fisiknya aja. Lanjut ke modul 4, 5, dan 6. Di sini kita akan membahas rahasia dapur keluarga. Kita akan belajar tentang eliminasi transaksi antar perusahaan. Artinya, kalau perusahaan induk jualan ke anaknya, itu tidak boleh dihitung sebagai keuntungan keluar, tapi harus dihapus dari laporan gabungan. Kita akan bahas ini dalam sediaan
aset tetap, dan obligasi. Mari bicara soal barang dagangan atau sediaan. Ada dua arah transaksi, hulu atau upstream, yaitu anak jual ke induk, dan hilir atau downstream, yaitu induk jual ke anak. Nah, kalau barangnya masih numpuk di gudang dan belum dijual ke orang luar, keuntungan dari jualan antar keluarga tadi harus dihapus atau dieliminasi. Kenapa? Karena itu sama saja memindahkan barang dari saku kiri ke saku kanan. Kita tidak boleh mengaku untung kalau uangnya cuma muter di dalam keluarga sendiri. Hal yang sama berlaku untuk aset tetap dan obligasi. Kalau induk menjual tanah atau mesin ke anak, keuntungan dari penjualan itu harus dihapus dulu dari laporan sampai asetnya dijual ke pihak luar. Begitu juga dengan obligasi atau surat utang. Kalau satu perusahaan membeli surat utang saudaranya sendiri di pasar, itu dianggap pelunasan konstruktif atau constructive retirement. Anggap saja utangnya lunas karena yang memegang surat utangnya sekarang adalah keluarga sendiri. Jadi tidak perlu lagi bayar bunga ke orang asing. Masuk ke modul 7, 8, dan 9, masalahnya jadi lebih jelimet alias rumit. Kita akan bahas isu kepemilikan kompleks. Ini menyangkut dinamika perubahan kepemilikan saham, struktur hubungan keluarga perusahaan yang berbelit-belit, dan instrumen keuangan lain yang lebih canggih. Kadang hubungan keluarga perusahaan itu serumit sinetron. Ada perubahan porsi, misalnya tiba-tiba induk membeli saham lagi di tengah jalan. Ada kepemilikan indirect atau tidak langsung. Ibaratnya, kakek mengendalikan cucu lewat ayah. Jadi induk punya anak A, dan anak A punya anak B. Otomatis, induk juga menguasai B. Lalu ada mutual holding, atau saling menguasai. Ini seperti dua orang yang saling berpegangan tangan. Induk punya saham anak, tapi si anak juga beli saham induknya. Pusing kan? Tapi seru. Terakhir, kita bahas instrumen khusus. Ada preferred stock atau saham preferen. Pemegangnya ini seperti tamu VIP. Mereka dapat jatah keuntungan duluan sebelum pemegang saham biasa. Lalu ada earnings per share atau LPS konsolidasi untuk menghitung laba per lembar saham. Dan jangan lupa soal pajak. Pajak penghasilan juga harus dibagi adil antara induk dan anak. Pada slide ini ada ilustrasi grafik pie chart dan pertumbuhan bisnis yang menunjukkan bahwa analisis data keuangan sangat penting untuk memantau performa instrumen-instrumen ini. Wah, tidak terasa kita sudah membahas 9 modul. Bagaimana? Sudah mulai terbayangkan serunya akuntansi lanjutan ini? Jika ada bagian yang masih membingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan angkat tangan. Terima kasih sudah menyimak dengan baik.